Situasi yang dihadapi Israel semakin gak menentu karena terus-terusan menghadapi tekanan. Negeri Zionis baru saja mendapatkan serangan dari pasukan Houthi yang menembus Tel Aviv. Selain itu, situasi ini semakin diperparah dengan kekacauan yang terjadi di negeri sendiri. Israel berpotensi dihadapkan dengan perang saudara akibat perpecahan yang diciptakan oleh Benyamin Netanyahu. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kekejaman yang semakin menggila. Israel semakin menggila dengan tindakan yang semena-mena di wilayah Timur Tengah. Bak kebal hukum, negeri Zionis ini terus-menerus melakukan kejahatan secara terang-terangan. Baru-baru ini mereka kembali menghujani wilayah Palestina dengan menggunakan bom. Alhasil hal tersebut langsung membuat 60 warga negeri para nabi kehilangan nyawanya. Selain itu, serangkaian aksi keji Israel di Palestina selama ini juga sudah menimbulkan banyak korban. Semenjak agresinya di bulan Oktober, negeri Zionis sudah mengambil 50.000 nyawa rakyat. Belum lagi masih ada 115.000 rakyat Palestina yang menjadi korban luka akibat kekejian mereka. Gak heran rakyat negeri para nabi seakan ramai mengucapkan selamat tinggal. Sepertinya kami tidak akan selamat kali ini. Orang-orang Gaza tahu dunia telah mengecewakan mereka. Berapa lama lagi kita bisa menanggung semua ini? Ungkap Abu Bakar Ahmed selaku jurnalis di Palestina. Banyaknya korban yang berjatuhan di Palestina gak lepas dari Israel yang selalu menggunakan cara licik. Negeri Zionis seakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Sebut saja seperti mereka yang sengaja memblokade bantuan-bantuan yang datang ke Palestina. Alhasil rakyat negeri para nabi banyak yang menderita kelaparan dalam waktu lama. Belum lagi Israel juga seringkali berbohong kepada media mengenai serangan-serangan mereka. Bahkan negeri Zionis terkadang menggunakan media Amerika Serikat untuk menutupi kesalahannya. Selain itu, Israel juga disebut sudah berbohong mengenai penyerangan mereka kepada para medis Palestina. Hal ini langsung membuat PBB mengecam keras aksi negeri Zionis tersebut. Kelaparan dan keputusasaan semakin meluas, sementara bantuan makanan dan kemanusiaan dijadikan alat perang. Sudah lebih dari sebulan Gaza berada dalam kondisi pengepungan total, ucap Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina Philip Lazarani. Aksi balas dendam Houthi tembus markas Israel. Tindakan gila yang dilakukan Israel membuat pejuang Houthi marah besar. Milisi asal Yaman ini kemudian melancarkan serangkaian aksi balas dendam kepada negeri Zionis. Buktinya Houthi mengirim pesawat nirawak ke berbagai titik di Tel Aviv. Tujuannya agar Israel jera dan menghentikan kekejamannya di Palestina. Pasukan kami akan terus menjalankan tugas mereka dalam mendukung rakyat Palestina yang tertindas sampai serangan dihentikan dan blokade atas jalur Gaza dicabut, ungkap Yahya Sari selaku jubir Houthi. Kehebatan milisi Houthi juga membuat Amerika Serikat kocar-kacir. Bagaimana tidak, mereka berhasil menembak jatuh drone intai Giant Shark F-360 milik Paman Sam. Padahal pesawat nirawak itu dipakai untuk memata-matai Yaman demi kepentingan Amerika dan Israel. Namun drone buatan Cina tersebut berhasil disergap dan dimusnahkan oleh pejuang Houthi. Kehebatan pejuang Houthi ini gak terlepas dari kecerdasan yang dimiliki Iran. Negeri para mullah diketahui terus mendukung pasukan Houthi dengan bantuan militer. Bagaimana tidak, pasukan yang juga dikenal sebagai Ansor Allah ini dilengkapi persenjataan yang canggih. Salah satunya yakni rudal jelajah hingga berbagai pesawat nirawak untuk menyerang Israel. Padahal Teheran diisukan menarik sejumlah prajuritnya ke kota Sanaa. Meski begitu, rumor ini mendapat bantahan keras oleh pejabat senior Houthi. Pasalnya Houthi menilai tak ada pasukan Iran yang tengah bermarkas di Yaman. Masalahnya tidak ada pasukan Iran di Yaman yang bisa ditarik. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu dibantah, tapi cukup ditertawakan, ungkap salah satu pejabat senior Houthi. Tentara mulai berani melawan pemerintah. Kekacauan yang dihadapi Israel semakin bertambah dengan keadaan yang dialami dalam militer mereka sendiri. Mulai banyak aksi perlawanan di dalam badan pertahanan mereka. Bahkan militer Israel sedang dalam keadaan tegang yang sudah mencapai puncaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya tentara Israel yang mundur dari jabatannya. Sebut saja salah satunya seperti Kepala Staf Pasukan IDF yakni Letjen Herzi Halevi. Mundurnya sosok ini menjadi guncangan besar bagi seluruh entitas pertahanan negeri Zionis. Selain itu, Komandan Angkatan Udara Mejen Tomer Bar juga dikabarkan akan mundur dalam waktu dekat.
Banyaknya petinggi yang melepas jabatan disebut terjadi karena ulah Israel sendiri. Petinggi negeri Zionis disebut terus memaksa para militer untuk terus berperang di Palestina. Bahkan mereka sampai mengancam para tentaranya yang gak ingin berperang. Biarkan para prajurit mempertaruhkan nyawa mereka agar sehelai rambut pun di kepala Netanyahu tidak tersentuh. Pemerintah memandang mereka sebagai alat dan mereka harus melakukan apa yang diperintahkan, yaitu mempertaruhkan nyawa. Tulis Semi Peres di Haaretz. Alhasil para tentara mulai muak untuk berperang di wilayah Palestina. Banyak anggota militer yang mulai membangkang dari perintah para petinggi Israel. Para militer disebut sudah muak untuk berperang tanpa memiliki tujuan yang jelas. Mereka mendesak Kepala Staf Militer El Zamir untuk menetapkan tujuan yang jelas dalam melanjutkan perang di Gaza, serta menentukan batas waktu yang pasti. Tulis media KAN asal Israel. Selain itu, tentara Israel juga memiliki hati nurani ketika terpaksa menyerang orang yang gak bersalah. Mereka nyatanya gak ingin dipandang sebagai militer yang kejam dan intoleran. Kami memaksa warga Palestina untuk bertindak sebagai tameng manusia, bukan karena lebih aman bagi pasukan IDF. Prosedur ini adalah kejahatan, bahkan tentara sekarang mengakuinya, dan itu terjadi setiap hari. Dapatkan kaos distro berbagai pilihan motif dengan 100.000, kamu sudah bisa mendapatkan 7 kaos. Cek linknya di bawah ini. Iran Houthi bisa manfaatkan celah perang saudara Israel. Kekacauan yang dialami Israel ternyata tak cuma dialami di tubuh militer. Pasalnya huru-hara juga terjadi di antara kalangan sipil negeri Zionis. Bagaimana tidak, warga mereka berani menentang kekejaman rezim Benyamin Netanyahu. Pasalnya mereka muak dengan Netanyahu yang dianggap haus darah. Padahal mereka mendesak politisi 77 tahun ini segera membebaskan sandera di Gaza. Bukannya mendengarkan, Netanyahu malah membiarkan rakyatnya bentrok dengan aparat keamanan. Gak heran kisru ini membuat Overcasi menyebut perang saudara segera meletus di Israel. Saya pikir kami berada di ambang perang saudara. Saya tidak terkejut apabila dalam waktu dekat kami akan melihat orang-orang menembak satu sama lain di jalanan, ungkap anggota parlemen Israel tersebut. Penderitaan yang dialami Israel saat ini diprediksi akan semakin bertambah. Pasalnya Iran sudah bersiap-siap melancarkan operasi militer True Promise 3. Pasalnya tentara Iran sudah berlatih secara intens demi melancarkan operasi tersebut. Bahkan petinggi militer negeri Paramullah menyebut pasukannya sudah siap mengganyang Israel. Iran sudah mengembangkan semua dimensi pertahanan yang diperlukan untuk menghasilkan kemampuan militer yang 10 kali lipat yang dikerahkan selama operasi True Promise 2. Jelas Majen Muhammad Bagheri. Belum lagi mereka berpotensi mendapat dukungan dari Houthi. Pejuang dari Yaman ini kerap memanfaatkan celah pertahanan Israel untuk melancarkan serangan rudal. Buktinya Houthi membuat Israel kocar-kacir dengan serangan rudal ke kota Tel Aviv. Dapatkan kaos dalam singlet murah meriah dengan 100.000, kamu sudah bisa dapat 4 kaos. Cek linknya di bawah ini. Nah, itulah ulasan kehancuran Israel setelah diserang Houthi. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.